Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Tips and Tricks Belajar Excel. Oke, kemarin saya sudah menjelaskan apa itu Excel dan beberapa tools dari Excel. Sekarang kita akan mempelajari navigasi dasar terkait dengan Excel. Oke, yang pertama kita akan belajar cara berpindah antar sheet dan sel. Oke, yang pertama berpindah antar sheet. Sebelumnya, sheet itu adalah lembar kerja dalam satu file Excel atau disebut juga dengan workbook. Jadi, inilah lembar kerja kita. Sheet yang saya tunjuk ini merupakan tempat kita akan melakukan kerjaan di Excel. Biasanya, sheet ini berada di bagian bawah Excel. Nah, seperti ini ya. Teman-teman semua bisa lihat di sini ada sheet 1, tempat worksheet kita bekerja di halaman pertama. Jika teman-teman ingin menambah sheet juga bisa, sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman tinggal klik tanda tambah ini, maka otomatis sheet akan bertambah sesuai dengan jumlah kebutuhan teman-teman. Sheet ini juga bisa teman-teman rename sesuai dengan judul dari lembar kerja yang teman-teman inginkan. Caranya dengan klik kanan, rename, lalu rubah sesuai dengan judul yang kalian inginkan pada saat kalian melakukan pekerjaan. Misalnya, saya di sini contohkan laporan penjualan Januari. Oke, laporan penjualan Januari. Begitu pula sheet 2, sheet 3, dan seterusnya bisa kalian rubah atau rename sesuai dengan penamaan yang kalian inginkan. Selanjutnya, saya akan memberitahukan terkait dengan perpindahan antar sel. Oke, sekarang kita belajar terkait dengan sel. Tadi sudah ada sheet, sekarang sel. Sel itu adalah kotak tempat memasukkan data seperti A1, ini contohnya A1. Ya, kotak ini yang kita namakan dengan sel. Kotak-kotak inilah yang disebut dengan sel di dalam Excel. Oke, kalau kita ingin memindahkan sel, itu teman-teman cukup mengarahkan kursor teman-teman pada sel yang kalian inginkan. Misalnya saya mau bekerja pada sel A1, maka saya cukup arahkan kursor ke A1, lalu klik, kalau teman-teman menggunakan mouse, lalu klik di A1. Maka kita sudah dapat mengerjakan sesuatu di A1. Misalnya di sini tanggal. Lalu untuk mengarahkan ke tempat yang lain, kita tinggal klik lagi. Misalnya saya mau buat tambahan pekerjaan di sel B1. Penjualan. Oke, kita sudah mendapatkan dua ini ya. Kita akan entrykan data. Oke, teman-teman juga di sini kalau menggunakan keyboard baik itu pada laptop ataupun keyboard lepasan, itu teman-teman bisa mengarahkan selnya itu menggunakan tanda panah, dan tanda panah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu bisa teman-teman gunakan. Pertama kita taruh dulu kursornya misalnya di A1, lalu kita mau geser ke B1, bisa arahkan tanda panah ke kanan, 1 langkah. Kalau mau ke C1, 2 langkah dari A1, begitu seterusnya. Itu perpindahan sel. Di samping itu, saya juga akan memberitahukan kepada teman-teman beberapa shortcut ya. Beberapa shortcut penting yang wajib dikuasai oleh pemula Excel. Yang baru sekali belajar Excel, beberapa shortcut penting itu ada Control Copy, ada Control Paste, dan ada Control Undo. Nah, yang pertama Control Copy. Control Copy itu teman-teman shortcutnya bisa
klik CTRL ditambah C. Jika teman-teman menekan CTRL dan C secara bersamaan, itu otomatis akan mengcopy data yang teman-teman inginkan. Misal saya contohkan, kita inputkan dulu tanggal ya. Ini misalnya tanggal 1/1/2025. Ini tanggal 2/1/2025. Tanggal 3/1/2025. Ini ada data penjualan. Misalnya tanggal 1 itu penjualannya 10 juta. Tanggal 2, 12 juta. Tanggal 3 itu 15 juta. Nah, tadi yang pertama ada shortcut control copy. Kalian sorot terlebih dahulu yang mana yang mau di copy. Misalnya saya mau mengcopy penjualan. Nah, kita blok penjualan yang ingin kita copy, lalu kita tekan CTRL dan C, maka otomatis dia mengcopy data, lalu kita akan pindahkan, misalnya kita mau pindahkan ke sheet 2. Sheet 2 kita mau paste di B1. Kita taruh sel atau kursor di B1. Kita tempatkan di B1, di sel B1, lalu kita akan paste atau menggandakan dari apa yang telah kita copy tadi. Untuk paste itu juga ada shortcutnya, yaitu CTRL dan V rumput ya. Itu ditekan secara bersamaan. Saya langsung saja contohkan CTRL V. Ini dia terlihat hashtag karena dia kurang kolomnya ya, kurang panjang. Jadi kita bisa tarik kolom B ini biar lebih panjang sehingga angka terlihat. Oke, sudah terlihat seperti itu. Jadi itu untuk control paste. Dan yang kedua ada control undo. Control undo ini untuk membatalkan perintah yang sebelumnya kita lakukan. Oke, misalnya, oh ternyata saya salah nih mengcopy data penjualan ini. Seharusnya yang saya copy adalah tanggal, tuh ya. Jadi kita batalkan dulu perintah yang ini. Kita ketika membatalkan itu shortcutnya boleh menggunakan control undo, yaitu dengan menekan CTRL dan Z. Oke, saya langsung contohkan ya. Saya tekan CTRL dan Z secara bersamaan. Control Z. Oke, maka pengulangan perintah pertama, tadi kan karena kita sudah ada menarik kolom B ke samping, jadi perintah sebelumnya itu diulangi. Kalau mau balik lagi, yang sebelumnya juga kita batalkan, Ctrl Z kembali, maka yang tadi kita copy, data penjualan yang kita copy tidak paste di dalam kolom B karena kita sudah batalkan dengan Ctrl Z tadi. Oke. Lalu ada juga Ctrl Cut. Ctrl selain ada Ctrl Copy, kita juga bisa menggunakan fitur shortcut memotong. Artinya kalau mengcopy data yang sebelumnya masih ada, lalu kita gandakan. Kalau meng-cut data sebelumnya itu kita tidak gandakan, tetapi langsung kita hapus, lalu kita langsung pindahkan ke tempat yang lain. Saya langsung contohkan, Ctrl Cut itu dengan CTRL plus X. Tekan tombol CTRL dan X. Oke, misalnya kita blok dulu, saya tekan bersamaan CTRL X.
Lalu saya pindahkan ke sheet 2 di B2. Untuk setelah kita meng-cut, kita akan paste dia ke sheet 2 di sel B2, CTRL V. Kita lihat apakah laporan penjualan Januari yang sudah kita cut pada bagian penjualan masih ada datanya atau tidak. Sudah tidak ada, karena tadi kita sudah cut, yang mana tidak menggandakan, tapi langsung memindahkan tanpa terdapat data yang lama di tempat yang sama. Oke, itu beberapa tips and trick shortcut dari saya. Sekian beberapa tips and trick shortcut dari saya. Yuk belajar shortcut lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton video selanjutnya untuk tips and trick Excel selanjutnya. Terima kasih.